Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lutfiana. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dua materi, yaitu virtual memory dan hard disk. Presentasi ini dilaksanakan untuk melengkapi tugas sistem operasi. Materi yang pertama, yaitu virtual memory. Apa sih virtual memory itu? Virtual memory merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan antara memori fisik dan memori logisnya. Selain itu, virtual memory juga hanya akan membawa halaman yang selanjutnya dibutuhkan ke memori fisik atau memori utama. Memori virtual juga bisa diartikan sebagai memori tambahan yang merupakan sebuah fitur dari masing-masing sistem operasi. Memori virtual tersebut selanjutnya akan digunakan oleh sistem operasi pada saat komputer menjalankan program yang memiliki kapasitas melebihi dari memori yang tersedia. Dengan adanya virtual memory ini, maka pekerjaan seorang programmer menjadi lebih mudah pada saat kapasitas data dan juga programnya melebihi dari kapasitas yang utama. Hal ini membuat multiprogramming tersebut menjadi lebih efisien. Berikutnya, yaitu tujuan. Virtual memory bertujuan untuk menciptakan sebuah file khusus yang dinamakan sebagai swap file. Memori virtual akan dipakai ketika sistem operasi dalam kondisi kehabisan memori, di mana sistem operasi tersebut akan memindahkan data yang paling akhir diakses ke dalam swap file yang ada di dalam hard disk. Hal tersebut kemudian memberikan beberapa ruang kosong pada memori agar bisa digunakan untuk aplikasi selanjutnya. Ketika data yang di swap file dibutuhkan, data tersebut akan ditukar atau diswap dengan data terakhir yang sudah digunakan di dalam RAM. Hal ini membuat swap file memiliki karakteristik seperti RAM, meskipun memang programnya tidak bisa langsung dijalankan dari swap file tersebut. Selanjutnya, mekanisme kerja. Virtual memory digunakan pada saat operating system kehabisan memori, di mana OS akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Operating system akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Kemudian, pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar atau swap dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM. Walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file, satu hal yang perlu dicatat bahwa karena operating system tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swap file yang besar jika kita hanya ingin memiliki RAM yang kecil. Selanjutnya ada fungsi. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama, virtual memory berperan dalam menangani beban yang berlebihan yang terjadi pada RAM. Kedua, memori virtual juga berfungsi sebagai cadangan RAM, namun tidak sampai menggantikan fungsi dari RAM. Ketiga, fungsi lainnya adalah virtual memory untuk menyimpan data yang berasal dari RAM, namun tidak meneruskan data tersebut ke prosesor. Yang terakhir, untuk data yang disimpan di dalam virtual memory hanya bersifat sementara. Nah, materi selanjutnya yaitu ada hard disk. Salah satu perangkat keras komputer yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Hard disk atau dapat kita sebut dengan hard disk drive, ataupun hard drive dapat dengan mudah kita temui di semua jenis perangkat komputer dan server. Tentu saja keberadaan hard disk di dalam sebuah komputer begitu penting, sebab hard disk memiliki sejumlah peran yang membuat komputer bisa berjalan. Lalu, apa sih sebenarnya hard disk itu? Hard disk adalah salah satu perangkat keras yang menyediakan ruang penyimpanan pada komputer. Perangkat ini digunakan
sebagai alat penyimpanan data atau alat untuk membaca data-data yang ada di komputer. Hard disk dapat juga disebut sebagai memori komputer. Selanjutnya, untuk mekanisme kerja, cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut, terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Di setiap area tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan satu data, dan yang tidak memberikan gaya magnet berarti menyimpan 0 data. Berikutnya, ada bagian-bagian komponen hard disk. Ada platter, spindle, aktuator arm, read or write head, connector. Nah, di sini ada komponen platter, spindle, read or write actuator arm, read or write head. Apa sih itu platter? Platter adalah perangkat di dalam hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data yang ada di komputer. Platter sendiri terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca, ataupun keramik yang biasanya akan diselimuti dengan bahan magnetis. Untuk hard disk dengan kapasitas yang besar, biasanya dilengkapi dengan platter yang berjumlah lebih dari satu dan ditumpuk dengan spindle. Selanjutnya ada spindle. Spindle adalah komponen hard disk yang berfungsi sebagai penahan platter supaya tetap berada di posisi semula ketika platter diputar. Selain di hard disk, spindle biasanya juga ada di motor, dan fungsinya hampir sama dengan spindle yang ada di hard disk, yaitu untuk memutar platter dengan kecepatan tinggi. Nah, selanjutnya untuk read or write actuator arm, seperti namanya, read or write actuator arm berfungsi atau berperan sebagai lengan pada jenis pemutar musik. Arm di sini berfungsi untuk menyesuaikan posisi read or write head dengan lokasi data yang hendak ditulis pada pattern. Yang terakhir ada read or write head. Jika read or write actuator arm berfungsi untuk menyesuaikan posisi read or write head, berbeda dengan read or write head yang berfungsi untuk membaca, menulis, dan menghapus data yang ada pada platter. Jadi, di setiap platter terdapat satu head. Head yang berada di posisi di atas berfungsi untuk membaca, dan yang berada di posisi bawah berfungsi untuk menulis. Dan yang terakhir, yaitu ada fungsi. Berikut ada dua fungsi. Yang pertama ada menyimpan data software, yang kedua ada backup data. Yang pertama, menyimpan data software. Fungsi hard disk lain yang hampir sama dengan fungsi utamanya adalah untuk menyimpan data perangkat lunak pihak ketiga di komputer. Penyimpanan data dari perangkat lunak ini dilakukan agar software tersebut dapat dibuka dan dijalankan pada perangkat komputer. Yang kedua ada backup data. Selain untuk menyimpan data, beberapa orang memanfaatkan hard disk untuk sarana backup website dan file komputer mereka. Berkat kapasitas penyimpanan hard disk yang besar, tempat penyimpanan second ini memang cocok untuk dijadikan backup. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.